Puji Tuhan kita udah kumpul sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo Kak Yasmin. Halo juga. Halo, iya. Puji Tuhan kita berkumpul bersama-sama. Kita percaya ya, 2-3 orang berkumpul, tetap kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi di sini Roma sampaikan dari Yeremia 10 sampai 13. Di sini aku sih ngambil ayat pertama ya. Ayat pertamanya aku ambil di Yeremia 11 ayat 14. Di sini agak sedikit ini ya, melihat bahwa kita memang udah tahu latar belakangnya bahwa Yeremia ini termasuk nabi yang bernubuat di masa kesuraman pokoknya. Di masa kesuraman karena seorang nabi Yeremia ini benar-benar menyaksikan serbuan Babel untuk menghancurkan Yehuda dan akhirnya mengalami kebinasaan di bait suci. Jadi benar-benar masa-masa Yeremia memberitakan firman atau nubuatan dari Tuhan ini kepada umatnya, itu benar-benar di masa dia berbeda dengan masa nabi sebelumnya seperti Elia ataupun atau nabi-nabi yang lain. Jadi ini memang benar-benar dia lagi masa-masa tertindas lah kita bilang ya. Terus kalau kita lihat juga tapi Yeremia ini lahir di desa Anatot. Jadi kita bisa tahu bahwa desa Anatot itu sebuah julukan desa di mana para imam lahir di situ. Di mana para imam lahir, belajar dan dididik untuk mengenal bait suci dan bisa melayani di bait suci. Tetapi seorang Nabi Yeremia benar-benar dipakai Tuhan untuk bernubuat untuk umatnya di masa-masa di mana Babel menjadi penguasa dan memang benar-benar membinasakan Yehuda di bagian selatan. Oke, di sini kenapa saya ambil di Yeremia 11 ayat 14? Kalau dibaca itu, adapun engkau janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka. Di sini sebetulnya Roma mau tangkap. Roma mau tangkap. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menanggalkan atau stop. Nah ya, stopnya itu Nabi Yeremia dilarang Tuhan atau umat-umatnya dilarang Tuhan untuk menyampaikan seruan, baik berupa doa, teriakan, tangisan, apalagi semua yang mengarah ke Tuhan itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena Tuhan melihat ketidaksetiaan umatnya. Kenapa seperti itu? Karena perjanjian Allah dengan umatnya diingkari. Nah, kenapa diingkari? Karena itu tadi, perjanjian ketika diingkari, ketika umat-umat Israel itu tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan banyak kesalahan. Nah, jadi saking Tuhan ini nggak seneng, Tuhan itu melarang umat Israel untuk berseru, termasuk Nabi Yeremia berseru, berdoa, memanjatkan sesuatu permintaan untuk permohonan kepada Tuhan Allah, meskipun itu berbentuk ampunan ataupun minta ampun, minta maaf tuh Tuhan katakan stop, dilarang untuk menyampaikan karena di sini Tuhan mengatakan, adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Di sini kita bisa lihat keseriusan Allah. Keseriusan Allah, Tuhan kita itu benar-benar marah, ya, murka, ya. Kita lihat orang tua kita kalau benar-benar marah, apa yang disampaikan ke anaknya? Papa nggak mau, nanti dulu, stop, nggak boleh. Nah, tapi ya Tuhan itu seperti orang tua kita ya, marahnya dia tapi tetap dia memulihkan keadaan kita. Tetapi di sini yang benar-benar tidak bisa dijadikan sebuah permainan apa? Bahwa orang-orang Israel ya, umat Tuhan pada saat itu, mereka harus menerima hukuman Allah sebagai akibat dosa
yang memang tidak mudah gitu loh. Jadi menerima hukuman Allah sebagai akibat dosa memang tidak mudah. Maksudnya gini, kita diizinkan Tuhan untuk menerima hukuman atas segala kesalahan yang kita perbuat, ya, karena Tuhan adalah hakim atas kita. Jadi hakim atas kita, kita terima hukuman Allah, yaitu kita bisa lihat bahwa di pembelajaran ini umat-umat Tuhan mendapat banyak sekali malapetaka. Ya, kebinasaan. Kalau kita dengar kata kebinasaan itu nggak ngerti lagi malapetaka apa aja yang harus diterima. Pokoknya beraneka ragam dan nggak putus-putus kayaknya ya. Jadi seruan mereka pun udah nggak didengar Tuhan dan mereka pun mengalami kebinasaan yang bertubi-tubi karena mereka mengingkar janji kepada Tuhan. Ya, kayak mana coba? Aku kenapa Roma mau pilih di ayat 14 ini? Tapi karena ayat 14 ini agak serem gitu ya. Biasanya Roma cenderung pilih ayat-ayat yang bunyinya merdu. Bunyinya agak, wah ini Tuhan memulihkan. Bunyinya seperti, Tuhan memakai kuasanya gitu ya. Tapi ketika baca firman tadi, kemarin Maggie kasih schedule ya, lusa kemarin dia kasih schedule untuk aku bawain firman. Dan aku ingat bahwa, dan aku baca di ayat ini, Tuhan benar-benar muka marah sampai segininya ya. Sampai di ayat 14 itu dikatakan, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini. Nabi Yeremia itu dilarang Tuhan, jangan engkau berdoa buat bangsa ini. Ya, aku nggak mau mendengarkan. Nah, titik, dengar bahasa kayak gitu kayak udah nggak ada ampun. Aku aja dulu waktu kuliah kalau udah denger temenku ada kisah nih, sebuah kesaksian bahwa dia dosennya marah karena udah 2 kali, 3 kali ya, 2 kali, 3 kali itu dia hasil revisinya nggak diganti-ganti. Masih ngotot pakai metode kayak begitu. Akhirnya apa? Dosennya bilang, kamu sekarang saya stop aja, kamu ganti pembimbing, saya nggak mau jadi pembimbing kamu. Akhirnya menghambat proses skripsi dia, dan akhirnya dia buntu, bingung. Sampai ke rumahnya, bujuk segala macam, susah. Akhirnya dia harus ngadu ke paling atas, yaitu ke dekan. Ya, karena dosennya udah nggak mau lagi sama dia karena udah murka ya. Akhirnya skripsi dia terlambat dan akhirnya dia nggak kompre terlebih dahulu. Jadi kami yang lebih dahulu semua satu angkatan itu, dan akhirnya dia wisudanya tahun depan. Nah, karena ketika tidak taat itu dan mengingkari janji dan memberontak, akhirnya itu tidak diizinkan lagi. Sekalinya murka, ya seperti yang dikatakan Tuhan tadi ya, ya kita pantas menerima hukuman itu. Karena apa? Kita mengingkari. Ya. Jadi di sini penekanan buat Nabi Yeremia untuk tidak berdoa lagi dan memanjatkan atau memohon doa kepada Tuhan itu semacam hal apa ya? Hal yang membuat Nabi Yeremia sebenarnya sedih, meratap juga dia karena tidak sanggup juga melihat umat Tuhan mengalami kebinasaan sebetulnya. Meskipun Nabi Yeremia juga kesal di situ, kesal melihat umat Tuhan yang dia sudah bernubuat capek-capek tapi nggak didengerin, ya kan? Akhirnya yaitu Nabi Yeremia akhirnya apa ya, membuka tangan lebar-lebar dan dia harus mengatakan bahwa ya kita harus terima juga hukuman Tuhan sebagai akibat dosa yang kita harus tanggung, dan menjalaninya itu kan nggak mudah ya. Menjalaninya itu dengan apa ya, dengan keseriusan dan ketaatan lagi. Akhirnya ngulang lagi dari belakang, harus taat lagi, harus tahu lagi bagaimana hukuman atas dosa supaya tidak mengingkari masalah yang sebelumnya. Dan itu apa ya, sedikit harus perjuangan ya, benar-benar harus taat dan kembali sama Tuhan. Terus apa, di sini juga Roma belajar bahwa kita perlu namanya mengoreksi diri. Kenapa? Karena ketika Tuhan marah dan tidak mengampuni kita di kisah ini ya, beda ya dengan Kristus. Ketika Yesus sudah turun ke dunia, kita sudah ada juru selamat. Apapun yang kita lakukan kesalahan, seakan-akan kita lebih apa ya, lebih cenderung tidak melihat bahwa respon Tuhan itu selalu marah. Karena kehadiran Yesus Kristus ke dunia lebih cenderung dan lebih besar kita merasakan bahwa kasih Allah, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya begitu besar sehingga pengampunannya pun
terlebih besar buat kita sehingga segala permasalahan kita ya sudah dianggap lunas di kayu salib. Nah, tetapi kalau di perjanjian lama yang dialami Nabi Yeremia ini benar-benar ya sebuah pukulan keras buat umat-umat Tuhan. Di mana ya ampun, pokoknya harus benar-benar minta ampun tuh ya minta ampunnya harus benar-benar kembali sama Tuhan. Menerima dulu hukuman Tuhan baru kita harus benar-benar berubah. Nah, di sini kita sama-sama belajar bahwa tetap mengoreksi. Apa pentingnya mengoreksi? Mengoreksi itu ada baiknya. Bukan ada baiknya lagi, sangat baik. Karena ketika kita ada masalah dan kelemahan, itu hadirnya namanya kekuatan ya, kekuatan yang baru. Ketika kita merasa lemah, merasa tertindas dan terpuruk, disitulah sebetulnya lahir kekuatan baru. Tapi yang kekuatan baru dari Tuhan ya, bukan kekuatan baru yang dari si jahat. Ya, nanti jadi Iron Man kalau dari si jahat. Nah, jadi kekuatan baru dari Tuhan. Nah, kenapa sebagai orang Kristen kita belajar dari kisah Nabi Yeremia ini yang bernubuat bagi umat Israel yang benar-benar menanggung murka dan kemarahannya Tuhan akibat ingkar janji. Betapa pentingnya kita umat Israel pada saat itu untuk mengoreksi diri karena yaitu tadi. Karena dari situ mereka belajar bahwa Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang main-main. Karena ketika mereka menerima kebinasaan itu, mereka benar-benar merasakan sakit setiap hari. Mereka merasakan tertindas, terpuruk. Karena apa? Serbuan dari Yehuda itu bertubi-tubi loh. Ya. Dan kebinasaannya itu mereka rasakan dan akhirnya apa? Tuhan izinkan memang Babel itu memang benar-benar harus menyerang Yehuda sampai habis-habisan. Nah, di sini belajar kalau umat Israel tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri, ya mereka akan ingkar janji lagi. Nah, dengan seperti ini Tuhan mengizinkan kebinasan itu terjadi, akhirnya mereka mampu mengoreksi diri sehingga mereka tidak mau lagi melakukan. Sehingga ketika mereka berjanji tidak mau melakukan lagi, mereka ingat ketika aku melakukan sesuatu hal yang menurut mereka di mata Tuhan itu jahat, mereka tidak akan melakukan lagi. Karena itu sebuah pengkhianatan besar yang menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Tuhan bangkit lagi. Nah, jadi mereka takut. Nah, sama ya dengan hidup kita. Hidup kita ini terkadang harus tertindas, harus terpuruk, bahkan harus berada di titik terendah, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi Tuhan izinkan itu karena sebetulnya kalau dilihat dari ke belakangnya, itu karena masalah atau semacam dosa yang kita udah buat sebetulnya. Akhirnya Tuhan izinkan kebinasaan itu terjadi dalam hidup kita, menimpa kita supaya kita mengoreksi diri lagi. Sehingga ketika semacam hujatan, terus semacam keterpurukan dan kebinasaan itu terjadi dalam hidup kita, kita mampu mengoreksi diri yang akhirnya kita berkata, aduh ternyata kalau ngelakuin dosa begini ya, gak ada enaknya, harus nanggung sendirian, ya ampun sedih banget, dimana orang lain juga hilang, tapi aduh Tuhan sedih banget. Akhirnya koreksi diri, akhirnya apa? Kita minta ampun sama Tuhan dan serius, dan akhirnya kita mendapatkan kekuatan baru. Sehingga ketika kita mendapatkan kekuatan baru, kita lebih mengoreksi diri dan akhirnya kita udah mulai nih takut. Kalau kita melakukan dosa lagi, namanya udah ada masa lalu kan, kita belajar, waduh, kemarin-kemarin ketika aku melakukan dosa seperti ini, yang aku terima, Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini. Mengalami seperti ini. Akhirnya apa? Koreksi itu timbul dan akhirnya kita takut akan Tuhan. Kekuatan baru itu selalu ada buat kita di mana kita mau benar-benar merubah diri kita ke jalan yang lebih baik. Terus dari ayat ini juga saya lihat bahwa ketika Tuhan menolak setiap doa dan permohonan Nabi Yeremia dan juga umat Israel supaya tidak tertimpa kebinasaan, kita mengoreksi bahwa umat Israel pada saat itu tuh ngotot. Ngototnya gimana ya? Orang-orang Yehuda ini ngototnya ini, mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Nah, malah mereka itu menyangkal mati-matian dosa mereka. Maksudnya itu mereka udah salah, tapi ngotot.
ngototnya itu merasa benar padahal mereka salah. Saya juga dulu kayak begitu, ya. Saking udah salah gitu kan, udah bingung daripada ditambah malu orang, udahlah ngotot aja deh untuk pembelaan diri. Nah kayak gini nih umat Israel itu, udah tahu salah, ngotot gitu kan. Jadi akhirnya nggak koreksi diri, tetap tegar tengkuk, tetap sombong. Jadi kesalahan yang mereka perbuat, mereka nggak akui, malah mati-matian untuk membenarkan diri gitu loh. Ini Tuhan marah yang kayak begini-begini. Akhirnya apa? Ya posisi kita nggak bisa dilihat sebagai orang benar seperti itu. Nah, makanya kenapa Tuhan katakan, udah saya nggak mau dengar lagi doa dan seruan kalian. Nabi Yeremia, saya nggak mau dengar deh seruan kamu. Umat-umatmu saya nggak mau. Saya mau melihat malapetaka itu terjadi deh sama kalian umat-umatku itu. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan, karena apa? Tuhan sudah melihat bahwa kesalahan pun mereka nggak mau mengakui, malah mereka mati-matian membenarkan diri gitu loh. Nah, di sini makanya Tuhan nggak melihat. Coba kalau benar-benar dari awal mereka menunjukkan bahwa mereka meminta ampun sama Tuhan dan Tuhan bisa baca hati mereka, Tuhan nggak mungkin berkata seperti itu. Makanya saya tertarik banget di ayat 14 ini, semacam pukulan, ayat pukulan yang membuat kita sadar kalau pada saat itu ketika Tuhan benar-benar tidak mau melihat umatnya sampai berkata seperti itu, marahnya itu. Ya, saya ulangi lagi, adapun engkau janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Wih, serem banget. Aku nggak ngerti kalau sampai Tuhan itu ngomong kayak gitu sama aku, sama diriku sendiri. Roma, saya nggak mau dengar doa kamu. Saya nggak mau dengar seruan kamu. Waduh, udah kayaknya menurut aku adalah hidupku finish saja. Finish saja. Karena orang yang benar-benar membuatku hidup dan bernapas sampai hari ini aja udah nggak mau dengar kayak mana. Nah, itu tadi ya, perlunya koreksi diri. Nah, ketika kita mau mengoreksi diri, itulah kita baru merasakan bahwa kita ini berada di titik benar atau salah. Nah, untuk terus, ini kan banyak ya, dari Yeremia 10 sampai 13 nih dikasih tugas sama si Megi nih ya. Tapi saya tambahin lagi nih satu ayat di Yeremia 13 nih ayat 1. Kemarin Ibu Won coba bawa ini hari Senin ya. Tapi saya masih ingat banget Ibu Won sampaikan firman-Nya. Puji Tuhan ini juga masih saya ingat. Saya ambil di ayat satunya di Yeremia 13 tentang ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Di sini firman yang disampaikan oleh hambanya mengatakan bahwa kain lenan itu bukan kain sembarang ya. Kain lenan itu semacam pengikat ataupun kain yang benar-benar kain eksekutif ya, eksklusif ya. Nah, itu yang benar-benar hanya bisa dipakai oleh kaum-kaum bangsawan atau para imam. Nah, selain harganya mahal dan juga dia jarang ditemukan. Ini kain lenan ya, spesial. Nah, di sini berbicara tentang di mana ikatan kepada bangsa Israel kepada Tuhan juga harus melekat. Nah, melekat itu melekat kepada Tuhan yang kencang atau lapuk. Nah, kata-kata melekat pada ikat pinggang ini kan untuk mengunci celana kita ya supaya ketat, kencang, supaya dari pinggul kita ke bawah itu apa yang kita kantongin dan apa yang kita pakai tidak jatuh ke bawah. Nah, jadi kita ini belajar bahwa ikat pinggang yang kita pakai ini adalah ikatan rohani kita secara roh dengan Tuhan ya. Di cerita perjanjian lama ini kita ambil ke konsep di mana Tuhan Yesus sekarang sudah menebus kita, apa? Yaitu ikat pinggang itu adalah ikat pinggang rohani yang benar-benar mengikat kita hubungan roh dengan Tuhan, di mana ikat pinggang yang kita pakai ini apa, ikat pinggang yang kencang atau yang lapuk. Nah, kalau yang lapuk itu tadi ya, kalau kita pakai ikat pinggang gampang kedodol, kita kencengin lagi. Kedodoran kita kencengin lagi. Nah, situasi hal kayak gitu kan tidak mengenakan ya, tidak mengenakan dalam situasi kita berjalan, situasi kita duduk. Sama, ketika kita tidak melekat sama Tuhan, tidak melekat dengan baik dengan Tuhan, kita merasakan bahwa ada yang membuat risih
dan tidak nyaman dalam hidup kita. Sehingga mendatangkan sebuah peringatan di mana kita harus merubah sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi terus kita itu tadi berbicara fungsi ya, fungsi ikat pinggang. Nah, fungsi ikat pinggang itu untuk melekatkan ya. Nah, kita juga punya fungsi ya sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun Nabi Yeremia ini mempunyai fungsi untuk bernubuat dipakai Tuhan untuk umatnya di masa-masa tertindas, tetapi Nabi Yeremia juga tetap mempunyai fungsi yang mulia, yang penuh kuasa yang datangnya dari Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa kita punya fungsi enggak? Fungsi untuk sesama kita, fungsi untuk gereja kita, fungsi untuk komunitas kita, fungsi atau untuk persekutuan atau organisasi yang kita ikuti kayak gitu ya. Terkadang fungsi-fungsi itu tidak berakar sama kita. Akhirnya nggak ngerti. Fungsinya ya kendor-kendor terus, akhirnya nggak melekat. Nah, di sini fungsi kita apa kalau mendengarkan firman Tuhan tentang ikat pinggang ini? Fungsinya melekat. Yang kedua, kita menjadi saksi. Nah, fungsi kita itu terpilih menjadi saksi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pilihan Tuhan itu adalah kita. Kita ini diciptakan Tuhan, di mana kita sudah ditebus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yaitu sebagai saksinya di seluruh dunia. Benar ya? Menjadi saksinya di seluruh dunia dan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, posisi kita melekat banget nggak sama Tuhan? Kalau kita tidak melekat hubungan kita seperti ikat pinggang tadi dengan Tuhan, ya kayak mana kita sadar bahwa kita ini ada fungsi nggak ya? Nah, mungkin saya, Maggie, Kak Yasmin, atau Ibu Won yang pernah pengalaman kerja, ya kita semua punya pengalaman kerja. Kayak mana kalau kita bekerja nggak tahu fungsi kita apa? Hah? Ya bakal dipecat ya, dibuang, diganti sama yang baru lagi. Nah, kita mengaku Kristen, mengaku menyembah Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kita semua. Tetapi kita nggak melekat, terus kita akhirnya nggak ngerti fungsi kita. Nah, waktu itu ada kesaksian sih semacam seminar di kampus waktu itu ya tentang fungsi kita sebagai umat beragama. Ya, jadi banyak orang-orang beragama. Tetapi saya nggak nanya memang di situ, tapi saya dengerin aja. Tetapi ketika baca firman ini, aku nemu bahwa aku orang Kristen yang percaya Yesus, aku juga punya fungsi ternyata. Fungsinya apa? Menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu benar-benar kita harus melekat sama Tuhan. Karena ketika kita menjadi saksi, ya kita harus siap ya mengakui itu di depan seluruh umat, ya teman-teman, sahabat semua ya. Ya, di dalam pekerjaan pun kalau kita mengakui fungsi kita misalnya saya sebagai pengajar, fungsi saya yang ngajar. Ya saya harus siap-siap dilihat banyak orang bahwa saya harus siap mendidik orang. Nah, itu fungsi saya. Nah, sekarang fungsi kita sebagai orang Kristen adalah menjadi saksi. Disaksikan banyak orang kita ini adalah saksi Yesus. Nah, di mana saksi Yesus itu kita harus benar-benar secara lantang mengatakan secara tegas bahwa Kristus adalah Tuhan, gitu ya. Ya, itu didasari dengan bahwa harus ada proses di mana kita harus melekat benar sama Tuhan. Nah, terus di sini mungkin cuma itu aja ya yang saya bisa bagi buat teman-teman karena dibagi sesinya. Selanjutnya mungkin Maggie bisa tambahin dari Yeremia 14 sampai selanjutnya. Thanks semua. Oke, terima kasih Roma atas sharingnya dari pasal 10 sampai 14 tadi ya. Dan kalau aku masuk dalam pasal 14, di mana pasal ini adalah masa duka cita yang mendalam gitu, masuk di dalam masa duka cita yang paling mendalam. Kenapa? Karena mulai dari Yeremia 14 ini waktu dimana hampir mendekati pasukan Babel yang dibawa Nebukadnezar itu akan mengepung Yerusalem gitu. Jadi kita
baca dulu di ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yeremia mengenai musim yang kering gitu kan. Jadi pada pasal ini cerita tentang uh, musim musim yang kering gitu, bahwa Yehuda akan berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, sumur-sumur akan kering, sampai hewan-hewan pun nggak bisa minum gitu loh. Jadi di dalam 1 sampai 9 ini, kalau kita lihat di Alkitab itu kayak syair gitu ya, kayak tulisan syair gitu, bahwa di mana mereka di bawah, di mana apa, menggambarkan musim musim yang kering gitu, menggambarkan bahwa sumur-sumur ini akan kering, orang akan susah mendapatkan air gitu, semencengkam itu gitu loh. Itu yang akan terjadi ketika pasukan Babel datang dan mengepung Yerusalem selama 1,5 tahun, selama 18 bulan pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi apa ya? Jadi benar-benar ini nubuatan yang akan terjadi gitu loh. Nubuatan yang sudah benar-benar mendekati, sama seperti musim yang kering gitu. Lalu di sini dikatakan kan, Tuhan bilang di ayat yang ke-10, di ayat ke-11, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekali lagi Tuhan bilang hal ini, karena tadi Roma udah sempet ya di ayat yang ke-14, pasal 10 ayat ke-14. Pasal ke-11 ayat 14 berkata juga jangan berdoa, sama di sini diulangin lagi nih. Pasal 14 ayat yang 11, jangan engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekali lagi Tuhan bilang ya, kayak sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, aku tidak mau mendengarkan mereka. Jadi benar-benar hal yang sudah kita lakukan, mau kita berjuang pun udah, Tuhan udah nggak mau lagi dengar gitu loh. Betapa sedih kan, betapa sedihnya hal ini harus terjadi gitu loh, sampai Tuhan harus mengatakan hal ini. Tuhan, firman Tuhan yang berkata sama Yeremia gitu. Makanya sulit ya, tadi Roma udah singgung bahwa sangat sulit sekali Yeremia gitu, udah mendekati nih masa-masa pengepungan bangsa. Memang ini adalah nubuat yang di apa ya, nubuatnya itu dinubuatkan sebelum bangsa Israel mengepung selama 1,5 tahun gitu. Tapi memang ini yang akan terjadi. Jadi betapa pedihnya Yeremia mengetahui hal ini. Ayat yang ke-13, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu telah mengalami perang dan kelaparan, tetapi tidak akan menimpa kamu, tetapi akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang menetap di tempat ini. Ini maksudnya kata-kata para nabi di ayat yang ke-13 itu merupakan nabi-nabi palsu ya. Jadi di sini biasanya nabi-nabi palsu itu selalu bilang tentang damai sejahtera, berbicaranya tentang kamu akan damai sejahtera menempati tempat ini. Jadi nggak pernah namanya menyinggung tentang masalah gitu, nggak pernah menyinggung tentang bahwa kamu berdosa, ya pilihannya neraka gitu. Jadi nggak ada tengah-tengah gitu. Jadi kalau kamu berbuat salah, kalau kamu nggak mau dengar Tuhan, ya pilihannya neraka. Tapi jarang ada nabi-nabi yang apa ya, nabi palsu saat itu tuh menceritakan itu hanya yang baik-baik aja gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa semua ini akan baik-baik aja, nggak akan ada masalah lah. Omongan Yeremia itu cuman angin berlalu doang, nggak usah dipercaya kayak gitu loh. Karena mereka merasa bahwa Tuhan dulu nolong kita kok, udah santai aja. Itulah, terkadang kalau dalam hal kondisi kita yang biasa-biasa saja, atau kita kondisi yang baik, dalam kondisi yang kayaknya nggak ada masalah, hidupnya slow-slow aja, hidupnya stabil-stabil aja, itu kayaknya yang perlu dipertanyakan gitu. Kayak perlu kita pikir lagi, ini benar-benar benar apa ya, benar rencana Tuhan atau saya lagi di ambang batas nih, di ujung jurang nih gitu. Satu kali langkah lagi mati saya gitu. Jadi ketika hidup kita stabil, itu yang perlu dipertanyakan menurut saya. Karena di sini juga Tuhan bilang ya, Tuhan bilang bahwa Tuhan udah nggak mau lagi dengar puasa kalian, Yeremia berdoa atau melakukan bakaran-bakaran sajian pun yang itu baunya sedap di hadapan Tuhan, Tuhan udah nggak mau lagi gitu loh. Karena kenapa? Kita akan lihat di ayat selanjutnya ya, di pasal selanjutnya. Yeremia 15, di sini dikatakan ayat yang pertama, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Sedih banget ya. Padahal Musa dan Samuel adalah dua pemimpin besar yang termasyur kan, yang memang menjadi perantara Allah gitu. Bahkan sampai kalau Musa Samuel ngomong pun Tuhan udah gak mau denger lagi. Saking berarti bangsa Israel saat itu tuh dosanya berat banget, dosanya itu keji banget gitu kan. Kira-kira apa sih sampai dosa yang bisa membuat Tuhan benar-benar marah gitu kan, sampai Yehuda dan Yerusalem itu benar-benar harus hancur gitu. Memang Yehuda dan Yerusalem harus hancur karena
ini mereka sendiri ya, karena kesalahan dan dosa mereka sendiri gitu. Bahkan kenapa itu terjadi ada jelas di ayat 15 di ayat yang keempat. Dengan demikian aku membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia raja Yehuda di Yerusalem. Ini yang paling jahat. Jadi dalam raja Israel Selatan, maksudnya dari zaman Yehuda, raja-raja Yehuda, yang paling jahat itu Manasye, ya kan? Paling jahat karena kenapa? Dia mendirikan mezbah di dalam bait Allah gitu. Dia membawa dewa-dewi asing itu ke dalam bait Allah. Terus yang kedua, dia mengorbankan anak laki-lakinya kepada dewa Molok gitu loh. Kayak sungguh keji banget di hadapan Tuhan gitu loh. Nggak cukup kamu selingkuhin aku. Kalau kemarin itu apa perumpamaannya gini, ibaratnya kita perempuan atau laki-laki di sini ya sudah berumah tangga ataupun belum, ketika diselingkuhin gitu sakit kan? Sudah diselingkuhin di dalam rumah lagi melakukan kejahatannya gitu loh, diselingkuhin di dalam rumah sama seperti Tuhan itu apa ya, Tuhan merasa bahwa bangsa Israel itu apa ya kan kita tahu bahwa bangsa Israel dengan Allah itu ada perjanjian ya, perjanjian seperti perjanjian pernikahan gitu waktu di Gunung Sinai, ya kan, waktu di Gunung Sinai. Tapi di sini mereka bangsa Israel itu melanggar perjanjian tersebut, selingkuh selingkuh kepada wanita atau lelaki yang banyak, jadi kepada allah-allah lain berselingkuh dan melakukannya itu di dalam rumah gitu. Kita punya rumah dan perselingkuhan itu dilakukan di dalam rumah sama. Ketika bangsa Israel mendirikan mezbah untuk Allah lain di dalam bait suci, itu pada zaman Manasye, dan mengorbankan anak laki-laki mereka kepada dewa Molok gitu. Jadi kayak sedih, kayak kita pun sebagai manusia pasti marah banget kan, pasti secara logika langsung pengen bunuh orang tersebut gitu kan, dan mau memaafkan itu pasti susah gitu. Jadi apalagi hati Tuhan terus loh melakukan kesalahan gitu, bangsa Israel terus nggak sadar gitu. Kita aja sekali ada masalah seperti itu aja langsung kayak nggak mau menerima lagi pasangan kita atau nggak mau lagi memaafkan gitu. Tapi kita bisa memaafkan, tapi Tuhan benar-benar udah terus sabar panjang sabar sampai pada akhirnya murka Allah nggak bisa dibendung lagi gitu. Sampai pada akhirnya kedahsyatan ditimbulkan oleh perang di sini. Aku mengambil di ayat yang ke-6. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Paling sedih adalah ketika ketika Allah udah benar-benar nggak peduli sama kita ya. Sama kayak kita berhubungan dalam rumah tangga ataupun dalam persahabatan. Kalau orang itu udah nggak mau lagi negur kita, kalau kita salah udah dibiarin, udah kayak jemu gitu ngasih tahu kita nggak tobat-tobat pasti udah hilang gitu. Tuhan udah bilang, ya itu yang Tuhan rasakan juga gitu loh. Tuhan udah jemu dan aku sudah jemu dan merasa sesal gitu. Kayak bangsa Israel itu udah benar-benar seperti Israel Utara gitu. Maksudnya bangsa Yehuda itu udah seperti Israel Utara gitu. Udah benar-benar nggak mau denger Tuhan lagi gitu. Udah benar-benar diperingatin sama nabi-nabi sebelumnya, sama Samuel, sama Yesaya, sama Yeremia, nggak mau dengar, tetap berbuat dosa. Bahkan mereka merasa bahwa dosa itu biasa, merasa bahwa dosa itu nggak masalah gitu, ini bukan dosa gitu. Itu yang bikin Tuhan itu muak ya. Sampai pada akhirnya Tuhan jemu sendiri, udahlah. Disinilah pergumulan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pada akhirnya bergumul juga. Kenapa? Tadi kan Romo udah singgung sedikit juga ya, kalau udah aku nggak mau denger lagi, kalau kamu berdoa pun aku nggak mau denger gitu, kayak udah selesai. Rasanya Yeremia di ayat yang ke-18, mengapa penderitaanku tak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan gitu, sampai sesek gitu loh, kayak kenapa aku kan udah teriak-teriak nih, aku harus melakukan apa lagi untuk Tuhan mau mengampuni. Tapi pada akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman juga kepada Israel dan Yeremia merasakannya di pasal yang ke-16. Terlalu bersemangat. Oke. Terlalu bersemangat. Saking keselnya gitu, kayak sama kayak aku juga gitu. Aku seperti bangsa Israel. Aku ini kok bebal banget gitu, kayak jadi kayak baca selama Yeremia itu kayak
ini tuh kayak aku banget gitu loh, kayak kita tuh harus ya juga ya, sampai jangan sampai Tuhan itu jemu gitu sama kita sampai akhirnya kamu ya dikasih tahu. Oke, akhirnya Tuhan di pasal ke-16 hukuman Allah atas bangsa itu, akhirnya Tuhan nggak tulis lagi hukuman Allah atas bangsa Yehuda, hukuman Allah atas Yerusalem, nggak mau sebut lagi, pakainya kayak penggunaan kata ketiga, bangsa itu udahlah si itu kayak ngomong gitu kan. Aku udah nggak manggil si Roma itu baik ya, bukan, tapi itu loh si itu tuh yang itu tuh yang di pojok itu misalkan yang tadi abis ngomong kayak gitu, udah ada kepedulian gitu. Jadi Tuhan bilang inilah hukumannya gitu kan. Ayat 1 sampai ayat ke 9 itulah tadi tentang nubuat yang kelihatan ya, bahwa Yeremia udah nggak boleh lagi, nggak boleh apa sih, nggak boleh menikah, nggak boleh punya anak lagi, pokoknya kamu nggak usah berumah tangga, kamu nggak usah pergi ke perkabungan, kamu nggak usah masuk ke tempat pesta. Ya itu kan yang normal kan, menikah, punya anak, pergi ke rumah perkabungan, terus juga masuk ke dalam tempat pesta, itu tuh yang normal. Tuhan bilang hidupmu gak usah normal gitu loh, karena apa? Fokusmu firman, biar orang berfokus sama Tuhan, berfokus sama apa yang menjadi rencanaku. Ini udah detik-detik mau kiamat, ibaratnya nih besok kiamat. Kayak kita di santai, nggak mau nikah, nikahnya nanti aja. Besok kiamat, mau nikah cepet-cepet mau nikah kayak gitu. Atau mau beli ini, mau beli apa Ferrari, mau beli Nike gitu kan, apa sih? Sepatu Nike ya gitu, Nike bener. Nah itu sepatu pokoknya langsung foya-foya, langsung hambur-hamburkan, bukan, jadinya nggak fokus sama Tuhan. Ketika besok udah hari penghakiman lupa, oh iya ya lupa berdoa, kok malah aku beli Ferrari, kok aku malah beli baju bagus kayak gitu. Dan di sini Tuhan ingatkan untuk Yeremia, fokusnya udah menjadi perantaranya Tuhan. Dan yang paling sedih adalah, lebih sedih lagi di ayat yang ke-12, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengar perkataanku. Ini yang bikin Tuhan benar-benar murka. Ini yang bikin Tuhan benar-benar menaruhkan penghukumannya tanpa belas kasihan lagi. Karena tadi ya sudah keterpisahan. Ketika Tuhan berpisah, ketika Tuhan memisahkan diri, itu yang paling sedih dalam hidup kita. Jadi jangan sampai di kehidupan kita Tuhan itu lepas dari kita gitu. Tuhan bilang, udahlah aku udah malas sama si ini, aku udah malas sama si Maggie. Jangan sampai Tuhan lakukan itu gitu loh. Itu lebih buruk daripada apapun. Kamu punya kekayaan banyak gitu kan, kamu punya jabatan yang tinggi, tapi pada akhirnya Tuhan meninggalkan kamu, nggak ada pentingnya lagi semua itu gitu. Dan itu yang paling jahat, bahwa hari-hari ini semakin jahat kan. Jadi jangan pikir, wah pas kita baca ini, wah Israel jahat banget ya, wah mereka bawa Allah lain yang kelihatan, bawa patung kelihatan ke dalam gitu. Enggak, kita nggak kelihatan sekarang. Handphone kan, bahwa patung-patung adalah buatan tangan manusia ya. Ini handphone buatan tangan manusia kan, buatan pabrik di China ataupun di negara-negara lain gitu kan. Tapi inilah bisa jadi berhala kita gitu loh. Atau bahkan di yang paling sedih di hari ini, pembacaan hari ini, yang paling menyedihkan adalah betapa liciknya hati, ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Ini dosa yang sangat tidak terlihat, dosa yang nggak bisa dilihat orang lain. Bangsa Israel kelihatan, makanya kita bilang, bebal banget sih bangsa Israel, degil banget hatinya, kok udah tahu ini salah masih tetap dilakukan. Kan nggak boleh sembah-sembah berhala, tapi bangsa Israel terus lakukan, rasanya kelihatan mereka kan. Tapi yang paling parah adalah saat-saat ini, kita yang sekarang, zaman kita yang sekarang, di mana dosa tidak terlihat, atau dosa dianggap biasa, atau melakukan kesalahan dianggap sudah biasa, sudah tidak apa-apa. Berbohong demi kebaikan tidak apa-apa, mencontek biasa, seperti itu. Jadi membiasakan dosa dan merasa kalau itu bukan dosa, itu adalah hal yang paling mengerikan. Apalagi soal hati tadi ya, betapa liciknya hati tadi yang menguji batin gitu kan, betapa liciknya hati kita, dan lebih licik daripada segala sesuatu dibilangnya, karena hati kita nggak terlihat. Makanya yang bisa mengoreksi diri kita hanyalah diri kita sendiri gitu. Jadi mari kita sama-sama mengkoreksi hati kita gitu, mengkoreksi diri kita. Mari kita lihat apakah kita masih licik di hadapan Tuhan, karena yang paling ngeri adalah dosa yang tidak kelihatan kan. Kita koreksi diri kita masing-masing. Tuhan, jangan sampai damai sejahtera Tuhan itu hilang. Jangan seperti bangsa Israel dulu gitu. Jangan bilang ini mah masalah bangsa Israel, tidak.
Ini adalah masalah kita semua gitu. Masalah dunia yang semakin jahat dan kita yang semakin jahat oleh kedegilan hati kita dengan dosa yang tidak terlihat, dosa yang tersembunyi. Karena kalau dosa terlihat, orang lain bisa tegur, ya kan? Kalau misalkan misalkan bunuh orang, kelihatan kan, kamu yang bunuh nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau dalam hati kita maksud-maksud jahat, pikiran jahat, hal kecil pun yang menduakan Tuhan, berselingkuh dengan Tuhan dalam hati kita, itu udah dosa yang melebihi dosa dari segala sesuatu gitu. Jadi mari berhati-hati karena apa ya? Saat itu bangsa Israel telah membuang kebaikan Allah dengan sengaja berdosa dan menyembah berhala dan telah terpisah dari damai sejahtera sesungguhnya. Aku mau bilang bahwa tanda-tanda kehadiran Allah adalah damai sejahtera, kasih, kepedulian terhadap masyarakat, dan sukacita. Jadi kalau nggak ada damai, nggak ada kasih, nggak ada kepedulian, nggak ada sukacita, rasanya itu bukan seorang Kristen atau bukan orang yang percaya sama Tuhan. Dan di situ nggak ada Allah gitu loh. Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita. Makanya mari kita mencari perkenanan Tuhan sehingga damai sejahtera, kasih, dan sukacita ada. Yang terakhir aku mau bilang adalah tujuan Tuhan menghukum bukan karena Tuhan benci sama Israel. Bukan karena kemurkaan Tuhan, tapi karena kasih yang begitu besar tadi ya. Allah itu kasih dan adil sifatnya. Adil makanya menghukum karena kamu berbuat dosa ya hukuman. Tapi sifat kasih Tuhan itu nggak bisa berubah sampai kapanpun. Bahkan sampai ketika ayat 16 pasal 16, sekalipun di sini tulisannya jahat semua gitu ya. Di sini tulisannya tentang murka Allah, tapi ada di ayat terselip di ayat 15 dan 14 itu tentang pengharapan. Bahwa ada Tuhan kasih spill gitu loh, kayak kasih kisi-kisi ke bangsa Israel. Nanti orang-orang akan bilang sama aku tentang demi Tuhan yang hidup yang akan menuntun orang Israel keluar dari tanah utara, keluar dari Babel maksudnya, dari negeri yang entah kemana mereka dicerai-beraikan. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang kepada mereka. Jadi janji Tuhan itu akan tetap setia. Walaupun mereka hancur, walaupun Babel pada akhirnya menghancurkan, meluluh lantahkan sampai semua emas perbendaharaannya diangkut, sampai orang Israel dibuang ke pembuangan, tapi Allah tetap setia karena ini yang akan terjadi, Tuhan akan mengembalikan semuanya. Gitu. Jadi tujuan akhir adalah pertobatan. Kalau manusia nggak ada masalah, kalau manusia dikasih enak-enaknya dan biasa aja, nggak sadar kalau ada kehadiran Allah. Makanya Tuhan tujuan akhir dari suatu penghakiman, penghukuman adalah pertobatan. Kalau agar kita bisa bertobat gitu, ada masalah, ayo segera bertobat gitu. Menyadari kesalahan kita, kalau kita baca buku katekismus singkat, di katekismus singkat ada tentang pertobatan. Nah, itulah. Menyadari dosa kita, menyadari dosa kita, bertobat terhadap dosa kita gitu kan. Membenci dosa kita dan menyesali dan akhirnya berbalik kepada Allah. Itu tujuannya. Penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan atau masalah yang lagi kita hadapin saat-saat ini, yang berat, yang susah, yang sukar, kalau ada dosa ya udah ada hukuman memang. Tapi Tuhan tetap setia sama janjinya. Dan Tuhan akan memberikan pengharapan kepada saudara-saudari juga. Mari kita bertobat bersama-sama setiap hari, karena pertobatan juga anugerah Allah. Jadi mari kita mencari terus perkenanan Tuhan, mencari apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam setiap hidup kita, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Semangat. Oh iya, karena saya WL, saya yang tutup ya, lupa. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa sharing bersama-sama tadi. Terima kasih Roma. Terima kasih juga semua yang sudah mau mendengar, dan biarlah kita bisa bertumbuh bersama. Semangat untuk kita semua. Oke. Kita tutup di dalam doa. Boleh minta tolong Pak Daniel Salan untuk tutup di dalam doa? Pak Pendeta Daniel. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menolong kami untuk sharing bersama firman Tuhan tentang kitab Yeremia yang boleh menuntun kami, mengajar kami bahwa ketika kami berbalik dari jalan Tuhan, kami berbelok, Engkau mengingatkan kami, dan bahkan teguran Tuhan juga begitu keras bagi kami untuk kami menyadari bahwa hidup kami tanpa pertolongan Tuhan kami akan
semakin jauh dari Engkau. Kami juga bersyukur untuk peringatan demi peringatan melalui kitab Yeremia ini dan teman-teman yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu malam ini juga Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami, menuntun kami sehingga hidup kami semakin kami selalu memandang kepadamu dan berpengharapan teguh kepada Tuhan sendiri. Berkati kami semua yang mendengar malam ini, rekan-rekan yang tidak sempat juga Tuhan menolong mereka dan menuntun mereka dalam segala hal. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dan biarlah kami menutup segala sesuatu dalam sharing kami malam ini juga kami percaya Tuhan memberkati dan malam yang penuh dengan rahasia ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami sampai kami boleh bangun pagi dengan kekuatan baru. Kami bersyukur untuk semuanya dan tim yang ada, rekan-rekan semua dengan Pak Firly dan semua tim yang boleh dapat membagikan firman Tuhan ini juga malam ini Tuhan berkati kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. God bless semua. Foto dulu yuk kita. Boleh ini apa open Boleh dong, cam boleh. gitu. Biar Open cam, open kelihatan. Mari kita open cam. Yeay. Oke.